Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Hari ini saya tidak ada kelas, hanya saja saya kedatangan mahasiswa-mahasiswa saya dari Stikes dan hari ini mereka bimbingan skripsi dengan saya. Harapannya di awal semester ini saya bisa menyelesaikan awal-awal perkuliahan di UGM, saya bisa menyempatkan untuk membimbing mereka dan mereka bisa segera lulus gitu ya sebelum saya mungkin nanti hektik dengan riset saya masing-masing. Nah ini teman-teman nanti bisa melihat mereka dapat apa aja ya selama berapa tadi dari jam 8 ya, dari jam 8:30, 9 sampai sekarang jam setengah 12 siang. Kita simak satu persatu dari mereka. Nah ini saya kedatangan 3 mahasiswa dari Stikes. Mbak Sri, hari ini dapat apa Mbak untuk diskusi kita hari ini? Saya mendapatkan untuk isi skripsi saya. Jadi yang saya ambil itu untuk lansia. Jadi saya berfokus untuk lansia dan yang saya ingin teliti itu mulai dari asupan protein. Nah, jadi asupan protein itu mempengaruhi massa otot untuk lansia. Nah, terus untuk massa otot itu berpengaruh yang namanya elderly gait. Nah, yaitu elderly gait itu adalah gaya berjalan lansia. Jadi yang saya pantau apakah untuk gaya berjalan lansia itu dengan bertambah usia meningkat atau melambat. Oke, jadi nanti Mbak Asri mau meneliti tentang elderly gait, bagaimana dan berapa skornya, itu dipengaruhi nggak sih sama asupan protein dari lansia itu ya? Ya. Nanti mau meneliti di mana Mbak? Saya mau meneliti di Panti Weda. Di Panti Weda. Ya. Di mana kotanya? Di Jogja. Di Jogja. Oh, kenapa di Jogja Mbak ambil penelitiannya? Karena untuk lansia itu lebih tinggi di Jogja. Oke, berarti prevalensi lansia di Indonesia paling tinggi ada di Jogja. Ya, jadi mau nelitinya di Jogja gitu ya. Oke, semoga lancar ya Mbak Asri ya. Ya, kemudian saya juga punya mahasiswa nih, ada Mbak siapa namanya? Cika. Mbak Cika. Mbak Cika mau neliti apa? Ya, nanti saya akan meneliti tentang kepuasan diet. Nah, kepuasan diet itu dapat dipengaruhi oleh faktor bosan, terus dapat makanan dari luar, dari keluarga, terus itu terhadap dengan status gizi pada lansia. Oke, Mbak Cika, berarti tadi mau meneliti tentang kepuasan makan lansia ya, dengan menu yang disediakan. Iya. Gitu. Mau diteliti itu dihubungkan sama status gizi lansia. Iya. Oke, mekanismenya berarti melewati variabel apa? Asupannya. Oke, berarti kalau lansianya puas dengan makanan yang disediakan di Panti Weda, Iya. dia memiliki asupan yang baik. Yang baik, Kalau asupannya baik, status gizinya relatif baik gitu. Nah, apakah mau diteliti jangan-jangan asupan dari lansia di Panti Weda kurang itu karena kurang puas sama makanannya gitu. Oke, ya semoga lancar ya Mbak Cika ya. Nah, ya yang ketiga saya ada mahasiswa juga nih dengan Mbak Novena. Mbak Novena mau neliti tentang apa rencananya? Rencananya mau neliti tentang hipertensi pada lansia. Hipertensi pada lansia di masyarakat umum atau di Di Panti Weda yang Oke, berarti di Jogja. ya berarti teman-teman nanti akan meneliti di tempat yang sama berarti ya. Ya, semoga nanti bisa lebih mudah pelaksanaannya di sana, pengambilan datanya bisa saling membantu juga ya. Oke, nanti tinggal dicari Mbak Novena variabel prediktornya apa aja, confounding dan variabel antaranya, variabel luarnya dan yang lain apa saja. Silahkan teman-teman sekalian, kalian bisa baca teori, kemudian nanti bisa dikaji apa aja faktor yang mempengaruhi variabel outcome kalian masing-masing gitu ya. Oke, itu 2 jam bersama mahasiswa hari ini. Teman-teman nanti silahkan susun bab 1 paling tidak gitu ya. Kita susun bab 1 3 hari lagi, hari Kamis. Teman-teman silahkan nanti ketemu dengan saya kembali. Gitu, sudah menulis bab 1-nya, silahkan susun berdasarkan literatur yang ada. Cari literatur paling tidak 3 tahun terbaru. Dari 22, 23, 24 atau 23, 24, 25 gitu ya. Susun variabel sesuai yang direncanakan. Silakan teman-teman sambil mencari literatur tadi sambil disusun kira-kira kerangka teorinya seperti apa. Walaupun nanti kerangka teori baru muncul di bab 2, tapi paling tidak ketemu saya besok Kamis sudah ada bab 1 dan kerangka teorinya. Biar kita bisa berdiskusi seperti
yang direncanakan itu seperti apa besok penelitiannya. Oke? Ya, Pak. Ya, semoga tetap lancar penelitian kalian dan 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi. Apa yang kita bisa dapatkan, kita bisa sharing dan setiap hari kita belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke? Walaupun teman-teman ini berasal dari Stikes Mantirape, mereka dari Stikes, tapi saya lebih meminta mereka datang ke UGM biar punya lingkungan yang baru gitu ya, biar ada ketertarikan buat belajar lebih banyak. Gitu ya, semangat terus buat belajarnya teman-teman sekalian. Oke. 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan sharing berbagi buat orang lain. Oke, terima kasih.